Halo semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farid dari Lampung Football. Jadi insya Allah nanti pada pukul 19.30 kita akan live bareng bersama dengan Badak Lampung FC yang diwakili oleh media officernya. Kita masih tunggu sekitar 4 menit lagi ya biar pas jam 19.30. Oke. Jadi kita nyantai dulu aja. Sambil nunggu yang lain untuk join nih. Udah ada 15 orang ya. Bagus jersinya ya. Oh ya ini nih. Ini jersey yang dikasih oleh salah satu teman saya yaitu Suddenly Sport Apparel. Jadi mereka memang sekitar 1 bulan yang lalu memberi support untuk Lampung Football dengan cara memberikan jersey ini kepada saya dan juga kepada satu orang penulis yang waktu itu mengirimkan tulisannya untuk ditampilkan di blog Lampung Football. Jadi terima kasih Suddenly Sport Apparel. Sambil bacain komen-komen dari teman-teman semua ya. Kapan pemain dan pelatih Badak Lampung kembali latihan lagi? Oke, itu nanti kita tanya sama media officernya aja ya. Ngapain Min? Ya, menurut Anda. Min mau nanya rencana Stadion Pahoman ada di rehab nggak? Stadion Pahoman itu ya, setahu saya nih, karena Stadion Pahoman itu berada di tengah-tengah kota dan di sekitar penduduk gitu, sekitar rumah penduduk. Jadi kemungkinan sudah nggak bisa dipakai untuk acara kompetisi sepak bola yang level tinggi gitu. Jadi mungkin kalaupun direhab pun hanya direhab sederhana aja gitu, nggak mungkin jadi dibagusin untuk kompetisi sekelas Liga 2 atau Liga 1 karena dulu ada yang pernah yang bilang sih karena Pahoman berada di tengah-tengah kota dan maksudnya di tengah-tengah penduduk warga gitu. Jadi kemungkinan nggak bisa untuk dipakai di kompetisi level atas. Mintar nitip pertanyaan ya. Oke, siap. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Badak Lampung FC sudah join tampaknya. Kita mulai saja ya. Halo Mas, Halo, minal aidin Mas. ya mohon maaf lahir batin juga. Batin nih. Lagi di Ya mana nih Mas? sama-sama. Lagi di rumah, Aduh, di Jakarta atau di Lampung? dia di Jakarta, lagi balik. Gimana Mas? Jakarta aman? Jakarta sejauh ini masih aman-aman aja, kayaknya juga udah perkantoran agak udah mulai beraktivitas lagi meskipun belum full, tapi sudah mulai membuka kantornya lagi sih, kayak beroperasi gitu. Tapi bertahap sih kayaknya. Kayaknya PSBB udah mau dicabut juga ya? Kabar bulan Iya, Juni tapi PSBB mau dicabut. Bener nggak sih? iya kan kalau nggak salah di Jakarta itu sekitar tanggal 8 Juni kalau nggak salah aktivitas kayak mall itu bisa dimulai lagi sih. Kan kalau di Bekasi itu udah dimulai, cuma dibatasin juga gitu pengunjungnya sama penerapan-penerapan dari social distancing dan lain-lainnya tuh lagi disosialisasin juga. Jadi ya mungkin buka tapi belum bisa langsung rame kayak gitu. Tetap ada protap-protapnya sih. Ya semoga segera pulih lah. Jadi Amin, amin. belum ada rencana balik Lampung nih ya? Ya belum karena kita semua sih masih nunggu ya. Kalau kalau pemain sudah pasti
latihan di Lampung lagi, semuanya balik ke Lampung lagi gitu, mulai beraktivitas lagi sih gitu. Iya. Jadi kan ini kan udah 2 bulan lebih nih Mas tanpa kompetisi ya Badak Lampung ya. Pasti kan Ya. supporter-supporter juga udah banyak yang kangen sama Badak Lampung gitu, pengen tahu kabarnya gimana sekarang. Mm-mm. Makanya kita malam ini hubungin media officer Badak Lampung itu kan biar kita bisa ngobrol-ngobrol dan ditonton sama teman-teman supporter gitu. Iya, benar Karena benar benar, boleh. sekarang kan yang kita tahu nih, Heeh. corona ini kan nggak cuma berdampak untuk pemain juga ya, Ya. tapi official dan tim lainnya juga terkena dampaknya. Salah Heeh. satunya juga tim ini, tim media kreatif dari setiap klub sepak bola menurut saya Ya. ya. Karena Ya, ya. sudah 2 bulan lebih tanpa kompetisi, tapi sebagai seorang media kreatif harus tetap membuat sosial media dari klub itu tetap aktif ya. Dan Membuat dari konten Badak ya. ya, dari Badak kemarin kan menurut saya cukup kreatif sih dengan salah satunya ada apa konten Instagram live ngobrol gay itu Mas. Ya, ya. Ya, tapi kok kayaknya udah agak lama nih nggak ada ngobrol gay. Kemana nih Mas? Oke, kalau dari ngobrol G sih, gue mewakili dari tim kreatif juga. Ada Hmm. beberapa kendala kan karena mungkin kemarin kita coba awalnya tuh usulnya seminggu sekali sebenarnya, seminggu sekali karena kita sambil mau nge-bridging dari exposure dari sponsor juga kan karena gimana pun Ya, caranya tanpa kompetisi sponsor itu harus tetap ke expose gitu kan, harus exposure-nya tetap dapat. Salah satunya ya dengan sosial media, apalagi kalau sekarang kan gitu dengan konten. Jadi salah satunya dengan itu makanya dibuat konten seperti itu untuk membridging exposure itu. Tapi ternyata ada dua sponsor yang mau ikutan. Jadi oke, gimana kalau kita akhirnya buat seminggu 2 kali dengan minggu di satu minggu 2 kali itu di hari Selasa dan Jumat itu ada yang sponsor si Indofood dan sponsor si M150. Cuma kalau dilihat lagi memang beberapa beberapa apa ya, narasumber lah ya, bintang tamu yang kita hadirin juga mungkin dari pemain atau siapapun, mungkin ada beberapa yang memang ratingnya tinggi yang ditunggu-tunggu para supporter juga, para pemirsa, netizen dan lain-lain itu. Cuma beberapa memang yang ada, ratingnya tidak tinggi gitu kan, ada yang ratingnya rendah. Jadi kadang kalau iya. dilihat memang siklusnya akan naik turun. Itu terjadi banget waktu di awal kita bisa nyampe peak banget jumlah penontonnya, audiensnya gitu kan. Tapi begitu udah agak mundur dan mungkin eh, turunnya rating itu juga berdasarkan situasi global juga kali ya, situasi nasional kayak misalkan kemarin sempat bulan puasa, mungkin di jam-jam 1 itu yang tadinya bukan bulan puasa, mungkin orang habis makan siang langsung kerja, tapi kemarin Iya. mungkin orang makan siang karena di rumah jadinya mereka milih ah dulu tidur aja deh gitu karena itu. Jadi kita masih coba arrange lagi sih sebenarnya kayak apakah kemarin timingnya nggak pas gitu, apakah terlalu sering juga dan ada teknis juga sih beberapa karena kita kan nggak tahu ya narasumber kita itu lokasinya ada di mana, Iya. eh, koneksi internetnya seperti apa gitu kan. Jadi kita sebenarnya kemarin ada beberapa hal-hal teknis juga yang mempengaruhi kayak kurang bagus kalau menurut saya juga. Jadi mendingan kita cari dulu benar-benar kita setting lagi, kita setup lagi dari awal mau kemasannya seperti apa lagi gitu. Jadi biar nggak terlalu membosankan apakah nanti dibuatnya seminggu sekali atau yang lebih enaknya narasumber yang benar-benar qualified yang emang benar-benar sesuai request juga. Cuma memang beberapa Iya. ada yang minta former pemain tapi di luar negeri kan. Nah itu pertama kendala sih karena kita harus menyesuaikan jam mereka juga gitu kan. Kita nggak bisa maksain kita udah Iya, live jam betul. satu ternyata di sana dini hari gitu kan nggak bisa gitu. Nah itu beberapa kemarin memang ada request untuk kayak Torres, ada Coach Berges, ada segala macam. Kita bukannya tidak mau itu kita wah kalau saya sih pengen banget gitu nggak ada masalah cuma beberapa kan kayak Fernandinho itu untuk bahasa Inggris dia kan kurang pasti kurang bisa ya jadi Nah, kayak butuh translator juga dan itu akan makan waktu juga gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu sih ada dari kalau asing ya ada dari bahasa ada dari waktu gitu jadi itu yang buat kendalanya dan dari teknis dari pemain lokal kita juga ada yang masih malu ya gitu jadi kayak eh, merasa aduh jangan dulu deh gitu kan aduh sinyalnya jelek iya. nih gitu ada kayak gitu jadi itu yang bikin minor-minor sih kendala-kendalanya jadi kita coba postpone dulu kita mau bikin oke deh gimana konsep baru gitu mudah-mudahan
Kalau memang nggak ada PSBB, kita pengennya live langsung di sebelah saya juga ada pemainnya, jadi kita langsung interaksi sama supporter kayak gitu sih. Rencananya. Waktu waktu peaknya dulu sampai berapa tuh viewersnya mas setiap live? Waktu puncaknya tuh? Viewers viewers ya kalau dari prime dari waktu real time-nya itu ada yang sampai 300 400 kalau nggak salah golek sih paling tinggi. Cuma kalau di Ya, totally pasti. di akhir setelah end of conversation-nya itu kita dapat sekitar 3.000 itu golek juga sama. Jadi biasanya dan itu menurunnya tuh totally kalau end conversation-nya tuh kita dapat 1.200. Tapi kalau untuk di real time-nya kita bisa capai di bawah 1.000 malah ratusan. Nah, itu kan kayak penurunan drastis banget gitu. Biasanya kita bisa Iya sih. normalnya di hampir 2.000 gitu di rata-ratanya, tapi kemarin-kemarin terakhir udah di bawah 1.000, sekitar 800 700-an. Jadi kayak penurunan gitu. Jadi ya mendingan di stop aja sih. Sorry, Kalau 76 kalau di bawah Bojan pasti 100, rame mas. 76 80. Kenapa? Bojan Malaysia pasti rame kalau Bojan. Udah pernah diajak belum dia? Iya, Bojan sih belum ya, cuma balik lagi mungkin nanti memang ada rencana gitu, tapi pendekatannya kan kita tuh nggak bisa ya kayak pemain asing, kayak pemain lokal gitu kan, mau dong gini 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 gitu kan, kita mesti kayak pendekatan dan kalau kayak misalkan Torres pun itu gue harus nanya ada nggak regulasi di klubnya untuk bisa live dengan klub lain gitu kan, karena kan dia masih main di klub Indonesia kan. Torres dan Iya. Vidal gitu. Kalau mungkin kayak Golek kemarin karena dia di Malaysia kita Indonesia ya nggak ada masalah gitu. Dan si Vidal sebenarnya si Fernandinho sebenarnya bisa gitu karena dia main di Brazil. Jadi ya tapi ada beberapa hal-hal lainnya itu gitu. Bojan pun sebenarnya ada rencana kita malah pengennya kemarin Berges juga kita ajak karena pengen update masalah di Spanyol juga karena kan Liga Spanyol udah mau mulai lagi gitu. Intinya gitu akhirnya coba gue kontak Iya. aja jadi bikin sekedar quotes aja dulu lah sementara biar ada update juga di tentang si Berges gitu. Coach Milan dan semua sih sebenarnya former pemain pengennya sih kita Iya. undang semua sih gitu. Oke, kalau ya jadi kalau malam ini nih sebenarnya topik utamanya saya pengen bincang-bincang tentang gimana sih sikap Badak Hmm, menyikapi tentang kompetisi yang sekarang ini nih Mas ya, ya. yang sedang stop ini. Tapi itu Hmm, topiknya kita tahan dulu ya Mas ya. Kita ngobrol-ngobrol siap. secara umum tentang Badak Lampung dulu nih. Boleh. Boleh. Yang pertama ini nih Mas, eh, yang saya tahu ya Mas ya, Badak Lampung itu kan datang ke Lampung dengan konsep sebagai sebuah klub yang modern gitu. Jadi nggak cuma Hmm, klub yang biasa aja. Bahkan ada di websitenya kan kalau nggak salah tim ini datang dengan pendekatan yang modern gitu. ya. Menurut Mas Imam sendiri konsep klub modern itu seperti apa Mas dibandingkan dengan klub-klub lain? Seperti ya mungkin kayak PSIS, Persela dan lain-lain gitu. Seperti apa? Sebenarnya sih konsep modern itu adalah klub yang dijalankan secara bisnis ya. Jadi kalau kalau gue mindset gue adalah modern itu bukan berarti alatnya canggih-canggih atau apa-apa tuh enggak sih sebenarnya. Tapi modern itu lebih kayak secara keseluruhan secara dari operasional, perjalanan operasional, secara dari tim, kontraknya pun gitu kan. Itu harusnya bisa berjalan by system gitu. Jadi kita harusnya ada sistem gitu kan. Ngomongin modern itu bukan berarti yang harus dengan alat-alat canggih dan segala macam sih enggak. Tapi lebih kayak Hmm. mulai dari perekrutan pemain itu didasari dengan kontrak yang memang sesuai lah ya maksudnya by system itu tadi gitu jadi nggak bisa yang kayak tiba-tiba kontraknya nggak bisa dijalanin gitu kan atau kontraknya dibuatnya kok ini beda-beda mungkin secara nominal atau apa mungkin bisa beda tapi secara sistem semuanya pemain mungkin harus sama kayak gitu kan lalu modern itu bisa dikaitkan dengan dari sisi manajerial jadi manajerial itu dijalankan dengan profesional tanpa ada unsur politik gitu misalkan tanpa ada unsur-unsur terkait masalah kampanye dan lain-lain gitu di situ itu sudah pasti nggak bisa itu nggak akan bisa disebut modern kalau masih ada unsur politiknya atau kepentingan satu pihak gitu jadi murni memang kalau misalkan kita ngomongin modern itu klub ini berdiri memang didasari hanya untuk sepak bola kemajuan sepak bola gitu jadi dari sistemnya dari manajerialnya juga ditetapkan bahwa kayak pegawai kepegawaian dan berbadan usahanya itu udah perseroan terbatas atau PT bukan yang sekedar CV bukan yang sekedar dari pemerintah dibikin asal-asalan seperti itu jadi dananya pun kita dapatkan yang memang dari bisnis gitu
dari perputaran uang yang kita kelola sendiri gitu. Kita dapatkan semuanya, bisa dari merchandise, bisa dari ticketing, dan bisa dari sponsor gitu. Itu kalau gambaran umumnya modern tuh ya seperti itu. Cuma kan membangun itu untuk bisa ke sana memang nggak bisa cepet ya, karena kita juga baru setahun, dan dalam waktu tahun kemarin itu kita juga masih banyak eh, apa ya, pembelajaran lah ya. Jadi kayak masih ada yang kurang, masih ada yang dinilai nggak bagus gitu. Itu juga kita mau perbaiki di tahun ini sebenarnya gitu. Jadi mulai dari segi sponsorship dan lain-lain, itu semuanya pengen kita perbaiki di tahun ini gitu. Cuma ya kendalanya di awal tahun memang udah ada cobaan kayak gini, jadi ya Iya, agak berat betul. juga gitu untuk membangun sepak bola yang modern gitu. Jadi intinya sih modern itu bukan hanya soal peralatan ya, tools dan alat-alat gitu yang memfasilitasi tim, tapi lebih dari sistem, by sistemnya itu gitu. Semuanya harus sesuai sistem yang kita terapkan di manajerial gitu sih kalau saya. Kalau konsep klub modern ini Mas ya, setahu saya Hmm, sekarang kiblat klub modern di Indonesia ini itu ada di Bali United gitu. ya, Dan di Bali United sendiri kan udah ada banyak sekali hal-hal lain di luar sepak bola gitu kan. betul. Contohnya mereka punya official store yang besar sekali, mereka Betul. juga punya cafe di sebelah stadion, punya taman Mhm. bermain bahkan, dan juga yang terakhir kan mereka buka saham ke publik gitu tuh ya. Nah, Iya. kalau dari Badak sendiri, ada rencana sedikit mengikuti hal seperti itu nggak, Mas? Minimal dari official Bal store offline, official oh store. iya, Bali itu mungkin betul, saya setuju sih, kalau kita juga harus akui juga Bali itu adalah salah satu klub yang paling modern gitu. Ada Bali, ada Hmm. mungkin Persib bisa dibilang seperti itu gitu. Ada Persija dan Persebaya menurut saya sih. Kita memang arahnya memang mau ke sana gitu. Semua siapa sih klub yang tidak mau kayak Bali United, apalagi di Indonesia gitu, dan bisa IPO segala macam, dan dari segi bisnisnya itu udah jalan gitu. Jadi perputaran uangnya pun mereka tidak usah pusing-pusing lagi, karena mereka udah ibaratnya bisnisnya sudah jalan, sudah kayak tinggal dikelola dengan baik, dan ya, itu sih kita juga pengen ke sana. Kalau dari segi store, eh pengen, karena itu udah dari, karena memang udah rencana ya. Jadi sebenarnya ya namanya rencana kita, karena memang tadi kita bilang kita klub modern, salah satunya ya dari segi merchandise itu. Cuma kendalanya adalah sekarang memang kita masih fokus berbenah. Sebenarnya tahun ini tuh rencana kita yang beberapa waktu lalu kalau nggak salah, Dani sempat eh, mention soal tahun ini gitu, target tahun ini, karena memang kita lebih fokusnya ke tim. Jadi Iya, betul betul. beberapa anggaran itu kita alokasikan memang untuk ke tim dulu deh, mulai dari segi persiapan pemain dan lain-lainnya gitu. Jadi untuk operasional, official dan lain-lain itu kita memang besarnya kita habiskan di sana gitu. Jadi kalau untuk store dan lain-lain, tahun ini pun kita kemarin mau buka rencana pop up store aja gitu. Sementara pop up store offline dulu gitu di dekat stadion juga, sama sifatnya yang pop up aja gitu. Seenggaknya ada toko fisik, dan memang itemnya itu masih banyak yang kita pertimbangkan buat kayak diproduksi, kira-kira selain jersey apa aja gitu. Itu ada rencana sebenarnya tahun ini, cuma memang karena kondisinya balik lagi kayak gini, mungkin gak akan terrealisasi di waktu dekat sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi intinya kemungkinan ada mengarah untuk mengikuti Bali United ya, Mas. Hanya butuh Iya, proses saja ya. betul proses, dan Bali kan sekitar 6 tahunan Aduh, lah ya putus-putus baru nih kayaknya mereka. nih. Lalu Halo? Ya? ya, ya Ya, kalau jadi Bali intinya sendiri kan, sekarang bisa mencapai di titik sekarang ini butuh waktu juga nggak sebentar ya. Jadi ya betul. memang dari awal pun mereka pasti ibaratnya merangkak dulu gitu, baru bisa lari. Sama kita juga baru tahun pertama, masih masih panjang, dan kita memang targetin kurang lebih 5 tahun. Kita juga pengen sama sih sama Bali. Cuma eh, kalau dari saya pribadi, keseluruhan itu dari tim modern itu memang harus diimbangi dengan prestasi dari timnya juga gitu. Jadi kita nggak bisa, ibaratnya selling pointnya tetap di pemain dan di kompetisi itu gitu. Kita tanpa prestasi juga
Mungkin kalau kita di Liga 2 aja mungkin 5 tahun itu agak berat gitu untuk dijalanin Iya. ya kalau untuk mencapai kayak Bali gitu. Jadi kita harus juga diimbangi dengan tim yang solid juga, tim yang berprestasi. Jadi untuk mengarah ke situ tuh lebih gampang sih untuk tinggal ya ibaratnya tinggal dipoles-poles sedikit gitu. Dan itu dua unsur yang pengaruh sih buat sepak bola modern. Kalau menurut saya. Oke, Mas. Lalu ini juga masih berkaitan dengan sebuah konsep klub modern nih, yaitu Ya, tiketing, sistem tiketing dari Badak. ya, Kan online, Mas ya. Bahkan kita ya, nggak ada penjualan offline setahu saya. Semua pakai Bukalapak. mm-mm, Itu betul. selama 2019 kemarin gimana, Mas? Sudah cukup efektif atau masih banyak kendala di sana sini mengenai sistem tiketing? Oh, eh, untuk sistem tiket online itu memang ini perlu mungkin kemarin ada yang kayak nanya juga sih kayak kenapa sistemnya online sih ya gitu kan kayak kenapa sih kok Badak pakai sistem online gak offline juga gitu karena memang di klausul kerjasama dengan Bukalapak itu kita memang ada di situ poin untuk bisa kerjasama dalam segi penjualan tiket. Nah, di mana di situ difasilitasi oleh si Bukalapak gitu. Jadi tetap aja sih sebenarnya kita mungkin tidak share share profit di tiket, cuma dari kita berikan mereka adalah dengan uh, penjualan tiket di Bukalapak, otomatis orang akan bikin akun Bukalapak dan itu data dari daerah Lampung dan sekitarnya itu kan akan masuk ke Bukalapak. Nah, itu jadi kayak uh, keuntungan yang dia dapat dari kerjasama ini gitu. Jadi dari situ kenapa kita bikin online karena memang dari segi MOU kita sudah ada perjanjian untuk pengolahan tiket oleh Bukalapak. Dan kendalanya sih sebenarnya masih banyak banget. Karena dari Bukalapak sendiri, untuk mengurusi tiket itu adalah proyek pertamanya sih Bukalapak juga untuk masalah tiketing ini gitu. Jadi kemarin itu tiket online itu memang orang-orangnya sistemnya semuanya dari Bukalapak. Ada beberapa, jadi mereka mendatangkan orang ke Lampung, tapi nggak semuanya gitu. Jadi ada kayak PIC-nya datang dan mereka nge-train orang-orang kita untuk masalah tiketing itu. Jadi prosedurnya sebenarnya masih agak, kalau menurut saya secara teknis masih belum sebagus tiketing online yang scannernya itu ya, masalah scanner dan lain-lain itu memang nggak sebagus mungkin pas Indonesia main gitu di GBK gitu, itu mungkin nggak gitu. Cuma kemarin kendalanya memang dari segi alatnya aja masih belum maksimal karena kita masih menggunakan HP untuk men-scan dan itu tergantung sinyal balik lagi. Jadi memang kemarin ada rencana kita mau buat server sendiri. Jadi langsung sepersekian detik lebih cepat. Jadi cuma sekali kita scan itu langsung ke detect gitu. Jadi nggak usah pakai sinyal dan lain-lain gitu. Nah itu kemarin memang rencananya ke depannya seperti itu. Cuma karena memang tahun ini mungkin nggak seramai Liga 1 dan harusnya sih tahun ini juga dijalanin seperti itu. Kita akan buat server sendiri. Jadi begitu kita scan itu nggak menunggu sinyal. Jadi orang juga nggak lama-lama ngantri di luar. Halo? Kembali terputus jaringannya nih kayaknya nih. Putus-putus nggak? Halo, Mas? Sekarang udah enggak sih? Tadi sempat Putus ya? putus-putus. Oke, Sekarang udah normal, Mas. Oke, oke. tapi kalau Tapi ya dari kendalanya lagi sih selain dari selain teknis tadi mungkin ada beberapa kan mungkin eh, apa ya penikmat sepak bola di Lampung memang mungkin nggak terlalu familiar dengan aplikasi Bukalapak dan pembelian online. Itu kendala kendala juga kemarin sempat. Cuma akhirnya saya yakin kalau hal kayak gitu itu minor lah. Jadi mungkin belajar sekali dua kali pakai aplikasi itu akhirnya mereka bisa sih. Dan kemarin pembayarannya aja mereka yang bingung juga gitu harus ke Indomaret harus ke ATM dan lain-lain gitu kalau nggak punya kartu kredit atau m-banking gitu aja sih. Bentar, Mas, ini kayaknya WiFi saya agak lemot, jadi saya coba pakai data seluler ya. Bentar ya. Siap. Halo? Ya, Udah tersambung lagi ya?
Halo Mas. Ya. Nah, kemarin yang sering saya banyak dengar kabar itu, kalau Hmm. sebenarnya penonton-penonton itu masuk tribun itu nggak dicek gitu. Jadi banyak penonton yang masuk tanpa tiket gitu kan. Itu diketahui oleh pihak Badak Lampung sebenarnya Mas. Kalau karena gini ya sebenarnya kalau saya kan memang nggak concern ke masalah tiketing sebenarnya. Memang ada Ya. bagiannya sendiri gitu. Cuma kalau kalau saya sih hanya menerima ya laporannya aja gitu. Kalau dari laporan gitu, memang beberapa banyak yang komplain ya. Kalau misalnya, tapi Iya. saya sih mungkin nggak akan bilang nggak ada itu bohong atau apa. Saya sih yakin memang pasti ada. Even sekelas klub-klub besar lain pun yang sistemnya memang udah bagus pun pasti ada beberapa dalam tanda kutip kebobolan ya gitu. Jadi Iya. kebobolan-kebobolan kayak gitu, saya rasa sih pasti ada gitu. Ya cuma makanya gimana kita meminimalisirnya aja kemarin sebenarnya. Mungkin karena tadi yang saya bilang masalahnya di teknis, karena scanner itu lama by HP dan by sinyal untuk scan-nya, jadi butuh sekian detik, sekitar 3 detik agak lama. Jadi orang udah ngantri mau masuk, itu udah desak-desakan gitu kan. Dan kita menghindari itu juga daripada kita nggak meloloskan mungkin ya, ini dari segi keamanan juga, mungkin daripada kita nggak meloloskan beberapa orang yang sudah terhimpit, Iya. nanti malah timbul korban gitu, mendingan ya beberapa mungkin ya udah dimasukin dulu aja gitu daripada menghindari menghindari himpitan orang-orang gitu kan. Jadi lebih ke arah safety juga sih gitu. Dan saya juga nggak bilang itu bohong sih, tapi itu mungkin terjadi, tapi dari seginya mungkin kita dari lihat sisi lainnya juga gitu. Tapi kedepannya memang itu jadi concern sih pasti untuk meminimalisir itu dengan mungkin ganti alat scanner tadi yang saya bilang. Kita mau bikin sistem sendiri juga, server sendiri di stadion. Jadi begitu kita scan mempercepat orang masuk juga gitu. Oke Mas. Next nih tentang supporter nih Mas. Ya, Tentang supporter Badak kan, supporter Badak itu terdiri dari beberapa kelompok ya Mas ya. Tiga atau ya, empat sih. Nah, tiga, ya, tiga ya, yang. ya. Nah Ya itu mungkin tiga lah ya. tim tim public relation Badak sendiri gimana sih cara cara menjaga hubungan baik? Halo? Halo Mas. Aduh sorry nih. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana gimana tadi? Diulang aja. Oh, gimana cara tim public relation Badak itu untuk menjaga hubungan baik antar tiga kelompok supporter itu? Oke. Kalau untuk urusan supporter kita ada divisi sendiri ya. Jadi itu sebenarnya di luar public relation-nya atau PR-nya dari Badak gitu. Jadi kita ada namanya community, divisi community di mana di situ manajernya adalah Bu Deli, yang PIC dari community itu. Jadi kalau saya sepengetahuan saya dengan Bu Deli, memang kita sering mengadakan pertemuan. Bu Deli itu sering mengundang supporter gitu. Jadi dari beberapa supporter itu kemarin juga sempat ada yang nanya sih kayak masalah supporter itu waktu kita live, eh, kenapa sih nggak digabung gitu-gitu kan? Kenapa sih nggak di ini, nggak di ini, nggak di ini gitu kan? Saya bilang bahwa kita secara secara apa ya, secara di lapangan, secara di pertandingan itu mereka mendukung itu memang nggak bisa kita gabung dengan satu seragam yang sama gitu karena mereka punya identitas masing-masing. Tapi di luar itu kita sudah bikin komitmen. Kita ibaratnya sudah menandatangani lah ya gitu. Kayak kita bikin perjanjian, eh, dari setiap supporter ini kita pegang kepalanya siapa, ketuanya siapa, PIC-nya siapa, dan kita buat perjanjian di situ bahwa kita sama-sama menjaga seperti itu. Kita bahwa meskipun berbeda atribut gitu, tapi kan kita sama-sama mendukung Badak di situ, bahwa kita bilang ya kita tetap harus jadi satu bahwa kita mendukung Badak Lampung dan kita ini ya Lampung gitu. Jadi jaga ketertiban, jaga keharmonisan, semuanya harus dilakukan yang positif ya. Alhamdulillah sih sejauh ini memang udah berjalan cukup baik sih supporter di Lampung, dan ditangani oleh Bu Deli kemarin sering mengadakan pertemuan juga. Jadi kalau misalkan ada masalah pun kita kita ajak mereka untuk diskusi lagi, kita datangin mereka ada masalahnya apa, kita pertemukan, kita mediasi, kita selesaikan di situ dan selesai udah gitu. Besoknya harus perbaiki kayak gitu. Makanya kita hampir kemarin itu hampir banget zero sih masalah supporter itu denda
dari supporter. Cuma ya memang ada satu dua, tapi itu masih kecil banget dibandingin klub lain sih, denda kita. Oh gitu. Tapi kan di musim kemarin kayaknya sempat sedikit ada gesekan ya antar kelompok supporter itu. Ya wajar sih kalau menurut saya, itu kan proses dari kedewasaan juga ya. Jadi kita juga nggak bisa eh, menyuruh mereka, mungkin mereka harus benar-benar belajar dari kesalahan dulu, baru mereka bisa jadi lebih baik gitu. Tapi kan di situ ada pelajaran yang kita ambil juga, bahwa ini kan merugikan klub. Akhirnya meskipun gesekan kayak gitu, buat apa gitu kan, malah ada yang gesekannya sama klub luar gitu, tuh malah menurut saya merugikan lah. Dari situ sih saya lihat, ya karena supporter kita baru ya, ada supporter yang baru, dan memang kalau saya lihat usianya pun dari supporter itu memang masih belasan tahun gitu, masih remaja. Jadi emosi dan apa, memang perlu edukasi dan perlu pembelajaran sih. Dan itu yang emang nanti kita ada community itu tadi gitu, gimana tugasnya adalah membentuk karakter dari si supporter kita gitu. Jadi biar mereka tahu mana yang baik sesama supporter, mana yang buruk gitu. Jadi mereka bisa belajar dari situ sih. Tugas kita ya mengedukasi sih sebenarnya. Betul, betul, betul. Oke, kita masuk ke ini Mas, topik yang sekarang lagi happening nih tentang kompetisi berhenti. Ya, Jadi setiap klub kan setahu saya harus di apa maksimal membayar gaji itu hanya sekitar 25% ya Mas ya. Benar betul, begitu? betul. Gaji 25% itu dimulai sejak bulan apa tuh Mas? Eh Sebenarnya itu dia sih, kemarin sempat ada polemik juga karena keputusan itu keluar kalau nggak salah di 28 Maret. Saya lupa Hmm. 27 atau 28, atau di akhir akhir Maret kemarin, di mana sebenarnya tanggal itu adalah tanggal gajian sebenarnya. Eh, jadi sebenarnya kalau dari PSSI memutuskan, ya gaji dari bulan Maret itu sebenarnya yang harusnya sudah dibayar maksimal 25% gitu kan. Hmm. Karena keputusannya juga akhirnya di bulan Maret itu gitu, di start dari Maret, pembayaran gaji itu Maret, April, Mei, Mei ya, sampai Mei, 3 bulan sampai liga berhenti itu dibayar 25% gitu. Jadi memang kemarin dari PSSI dibayarnya 25% kayak gitu. Bentar ya Mas, saya coba cari tempat yang sinyalnya rada bagus nih. Sorry nih di desa jadi agak susah Aduh, sinyal. Wait, wait. The ancient city of Babylon is a captivating town in Myanmar. Halo? ya, Oke, di sini aja. Nah, oke Mas, kita lanjut ya. ya, Tadi kan kalau nggak salah hari ini ada rapat virtual antara manajer. ya, Tadi hari ini ada rapat virtual antara manajer klub-klub Liga 2 ya? ya harusnya kan tanggal berapa ya? 28 ya? 29 ya? Sekarang Iya, sekarang 29. 29. Hmm. Nah, itu tadi gimana Mas sikap dari manajer tim Badak Lampung saat di rapat tadi, gimana keterangannya tuh? Saya sih belum dapat laporan hasil rapatnya seperti apa juga, karena mungkin itu dan yang mengikuti rapat itu. Cuma memang dari Hmm. awal, kalau kita komitmen itu sebenarnya ingin tetap melanjutkan kompetisi gitu kan, karena memang sesuai dengan target kita di awal, kita ingin cepat balik lagi ke Liga 1 tahun depan gitu kan. Jadi Ya. kalau bisa ya memang tahun ini target itu terrealisasi dengan tetap berjalannya liga gitu. Jadi biar nggak menunggu tahun depan lagi sebenarnya gitu kan. Cuma ya memang kalau saya lihat permasalahannya, dan saya baca-baca juga, masih banyak tim, terutama ya secara eh, data, klub Liga 1 banyak banget yang masih menolak untuk melanjutkan dengan opsi digantikan dengan kompetisi gitu kan, kompetisi yang lain. Dengan turnamen Ya ya? kita kalau Dengan turnamen ya ya? home turnamen atau apapun itu gitu kan. Jadi eh, saya melihatnya mungkin ya, kalau saya lihat dari awal, apa yang dengan kita inginkan itu, yang dari manajemen kita inginkan untuk liga ini,
Jadi sebenarnya tadi kita ingin tetap berjalan liga. Cuma kalau lihat kita kalah suara pun dengan sistem voting, ya mau nggak mau kita memang harus ikut gitu. Jadi ya untuk sementara saya masih belum tahu hasilnya seperti apa. Mungkin bisa diupdate besok atau kapan. Cuma menurut saya langkah yang kita Iya. ambil sih tetap kita pengennya tetap liga berjalan sih kayak gitu. Kalau tadi sih kan saya baca tuh di Skor Indonesia itu salah satu website sepak bola. Hmm. Dia bilang hanya 2 tim yang bersedia untuk kompetisi dilanjutkan, sementara sisanya tuh hampir semua menolak kompetisi Hmm. dilanjutkan. Hanya Badak Lampung dan PSIM. Itu sih tadi saya hanya dari websitenya ya. Saya belum Ya, meminta ya. keterangan dari Hmm. Badak Lampung sendiri. Makanya saya coba tanya ke Mas Imam, barangkali Ya, udah ada diskusi dari internal Badak sendiri gitu. ya, ya. Kalau misalkan ada format turnamen baru nih kayak home turnamen gitu, kira-kira gimana Mas dari Badak? Eh, kita lihat dulu format kompetisinya seperti apa. Pertama kita pelajari dulu, karena kan pasti semua ini akan berhubungan dengan biaya operasional dan lain-lain pastinya gitu. Jadi saya rasa nggak cuma Badak Lampung, tapi seluruh klub pasti akan menghitung ulang. Pertama, format kompetisinya seperti apa. Kalau untuk klub-klub Liga 2 dan Liga 3 ini secara matematis ya, secara hitungan itu masuk nggak di budget mereka masing-masing klub gitu kan. Hitung-hitungannya apakah nanti mungkin dari segi pembiayaan pemain juga gajinya seperti apa, itu harus dikaji lagi gitu kan, sistem kompetisi seperti ini apakah kita bisa kontrak mereka per kompetisi atau per pertandingan atau per apa, itu kan juga kita harus lihat gitu kan. Terus biayanya seperti apa, misalkan operasionalnya lagi kita mendatangkan tim balik, kita harus misalkan away atau kita mesti ikut di sana, biaya hotelnya ditanggung siapa, atau kita harus menanggung semuanya 100% tanpa ada bantuan mungkin dari PSSI atau Liga, itu kan juga kita belum tahu gitu. Atau mungkin ada opsinya lagi setiap klub wajib gitu. Nah, ini kan kadang ada peraturan seperti itu bahwa kalau nggak wajib mungkin nanti akan kena denda, atau kayak Liga 3 kemarin kalau nggak ikut nanti keluar dari zona nasional gitu kan, balik lagi ke Asprof lagi gitu, ke provinsi, mulai dari provinsi lagi. Nah, itu kita belum tahu. Tapi kalau misalkan formatnya ternyata mungkin kita hitung, kita rundingkan dan kita rapatkan secara manajerial bahwa ternyata ini masih bisa kita jalanin gitu, dari si pihak sponsor pun akhirnya juga bisa terekspos juga brand mereka gitu. Secara hitung-hitungannya mungkin lebih ada menguntungkannya, lebih banyak menguntungkannya, mungkin kita akan ikut gitu. Apalagi dengan misalkan ada keputusan bahwa ini wajib. Kalau udah wajib berarti kita memang sudah nggak bisa untuk nggak ikut gitu kan. Kalau udah wajib berarti kalau dari PSSI sudah menyatakan seperti itu, ya mau nggak mau kita ikut sih sebenarnya gitu. Kalau ada opsi seperti itu. Iya. Kalau dari kontrak pemain itu berakhir di Ya, bulan apa Mas sebenarnya? Kontrak pemain akhir berakhir di bulan apa? musim ya sekitar Desember sih setahu saya. Jadi semuanya kan memang dikontrak satu musim. Kalau misalkan akhirnya di stop nih, Mei berhenti gitu. Ya. Mm-mm. Itu sisa kontraknya gimana Mas kalau boleh tahu nih? Kalau ini kan force major balik lagi. Biasanya Ya. memang di situ ada klausul force major. Force major itu nggak di mana-mana, setiap perusahaan, nggak hanya di bola. Bisa dibilang ya akan dihentikan kontraknya langsung tanpa ada kompensasi, itu bisa karena force major gitu. Cuma nanti kebijakannya seperti apa saya nggak tahu. Cuma kemungkinan kalau memang di stop, mungkin ada pemberhentian sementara dengan bikin kontrak baru dimulai dari musim depan gitu. Kalau menurut saya ya, jadi kita mengunci pemain nih karena kita kan nggak mau kehilangan mereka di musim depan juga kalau ternyata liga mulai di musim depan lagi. Karena menurut saya Januari Iya. atau Desember kita juga pasti udah harus siap-siap untuk mulai Iya. liga gitu kan. Jadi kontrak ini akan berakhir, diakhiri dulu gitu. Kita pangkas di bulan Mei atau Juni, kita hentikan. Lalu kita bikin format kontrak baru yang mulai misalkan start di bulan Januari atau Desember. Jadi kita udah siapkan kontrak baru untuk musim depan gitu. Jadi secara ini mereka udah safe juga, udah aman gitu kan. Atau mungkin nanti adanya lagi tadi masalah kompetisi pengganti itu. Nah, itu mungkin dilihat juga kompetisinya seperti apa formatnya. Jadi kita juga akan lihat uh,
kira-kira bisa nggak ya kita kontrak sebulan dulu gitu kan. Karena kayak kasusnya kemarin kan banyak banget yang Piala Indonesia atau Piala Presiden yang di pramusim pemain udah Iya, pada pulang semua, kontrak udah habis, akhirnya klub mau nggak mau pakai pemain-pemain yang ada dari mana nggak, bukan pemain biasanya yang dia betul pakai betul. gitu kan. Nah itu mungkin jadi opsi kita juga gitu, entah kita cuma pakai pemain-pemain lokalan Lampung juga, untuk yang penting kita berpartisipasi di kompetisi tersebut gitu kan. Itu juga masih kita kita kaji juga sih, karena saya juga nggak bisa memutuskan, karena masih banyak opsi-opsi yang bisa dilakukan gitu, karena melihat urgensinya apa gitu, nggak bisa kita udah kita langsung ini aja kita pakai apa-apa, karena tujuan kita tadi balik lagi ke Liga 1. Kalau tidak ada hubungannya dengan Liga 1 kita harus balik, kayaknya kita juga nggak akan semaksimal itu untuk menggunakan pemain. Kemungkinan seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi belum belum ada komunikasi lagi dengan seluruh pemain nih terkait dengan kontrak lanjutannya gitu, belum belum komunikasi lagi ya dari manajemen. Belum, karena kita kan masih tunggu hasil dari meeting tadi kan, hari ini itu. Jadi Iya. karena kan memang dari surat PSSI sampai per tanggal ini gitu. Nanti mungkin Itu setelah 29 Mei. 29 Mei, setelah hasilnya seperti apa dan kita bisa sampaikan ke pemain gitu. Mungkin dari situ kita baru bisa berkomunikasi lagi dengan pemain gitu. Dengan hasilnya gitu kan, percuma kita berkomunikasi tapi hasilnya kita juga belum tahu kan gitu. Jadi buat apa disampaikan gitu. Jadi kita menunggu hasilnya, setelah hasilnya kita dapat baru kita mediasi dengan pemain gitu. Kalau sponsor Mas, sponsor kan Ya, juga itu hitungannya per satu musim atau gimana tuh? Misalkan kayak eh Sun Pride gitu, mereka ngasih hmm, dananya itu di awal secara langsung atau bertahap Mas? bertahap. Jadi memang kayaknya nggak ada sekarang sih yang langsung langsung full payment gitu, pasti parsial, dibayarnya per termin. Jadi untuk sementara memang kita mendapatkan biaya dari sponsor itu memang ada terminnya untuk pembayaran itu, dan terminnya sendiri saya juga nggak tahu, mungkin beda-beda setiap sponsor juga gitu. Jadi ya mereka pun masih bisa mengambil langkah juga kalau misalkan mereka merasa ini tidak menguntungkan atau apa. Tapi sejauh ini kerjasama kita dan pembayaran mereka pun masih lancar gitu, karena itu tadi yang saya bilang, kita masih bisa bridging, kita bisa ngebawa exposure mereka lewat sosial media gitu. Masih ada kerjasamanya dari situ sih. Jadi kalau kalau misalkan di stop sekarang, ini belum tahu Hmm. juga ya kelanjutan sponsor tuh gimana sampai sampai setelah Ya masa ini, belum tahu ya. belum tahu. Mungkin ya pasti nanti pihak dari marketing kita sih juga akan memaksimalkan dengan sponsor sih, bahwa semua ini kan nggak, bukan dari kesalahan kita juga, karena force major tadi mereka mungkin akan memaklumi juga, dan mungkin kita akan sodorin lagi, kita akan coba tawarin lagi, offering lagi, mungkin dengan tidak ada kompetisi kita ganti format sponsornya seperti apa, kita bridging lagi lewat sosial media lagi, atau mungkin kita bikin konten lagi tentang apa gitu, mungkin seperti itu ya gitu, di luar pertandingan dan lain-lain yang bisa kita kasih gitu. Hmm. Kalau ini nih Mas, eh, mungkin ini sudah banyak banget yang nanya, tapi Hmm, saya belum belum merasa mendapatkan jawaban yang benar-benar pasti gitu. Sekarang ya, si Ibu Badak Lampung ini dipegang siapa sih? ya, Saya butuh jawaban yang jadi benar-benar meyakinkan gitu. oke, Cuma ada selentingan-selentingan kabar aja gitu. Belum ada yang jawaban yang meyakinkan menurut saya. kalau dari struktural memang CEO sekarang masih kosong, sudah kosong gitu, Hmm. tidak diisi oleh siapapun, karena sejauh ini kepemimpinan di Badak Lampung, saya untuk dari segi kerjaan pun itu kita langsung direct ke komisaris, jadi tidak melalui CEO gitu. Jadi direct semuanya melalui komisaris langsung kepada dari divisi head divisionnya masing-masing gitu. Jadi semua kita laporannya bypass langsung ke komisaris tanpa melalui CEO, kurang lebih seperti itu. Tapi bukannya komisarisnya itu adalah mantan CEO tahun lalu atau beda orang nih? Eh, beda orang. Kalau kalau kemarin kan memang CEO kita kan ya Pak Marco gitu kan. Kalau komisaris kemarin itu tidak merangkap menjadi CEO sih, mereka ya komisaris aja gitu. Jadi
Untuk sekarang memang posisi CEO masih kosong gitu. Jadi sekarang sudah kosong semenjak kepergian dari Pak Marco pindah ke Sleman. Jadi belum sampai sekarang belum ada yang duduki kursi CEO sih. Soalnya waktu launching Badak, saya pernah nanya ke Pak Dani tuh tentang status Pak Marco sekarang gimana sih Pak? Beliau Ya, waktu itu sih jawabnya sekarang udah bukan CEO, tapi sekarang jadi komisaris aja gitu. Jadi saya kira emang ya Pak Marco menjabat sebagai komisaris sekarang. eh, sebenarnya kalau dari komisaris juga pun mungkin nggak banyak incar sih. Mungkin masih dibilang komisaris bisa karena soalnya beliau masih ada saham juga ya di Badak Lampung gitu kan. Beberapa komisaris kan memang menanam saham di Badak Tuh. gitu. Jadi mungkin selama sahamnya masih ada ya beliau memang bisa dibilang komisaris di Badak Lampung gitu. Cuma secara apa ya, secara job desk atau apapun itu dia sudah tidak terlalu in charge sih di Badak gitu. Mungkin beliau hanya tinggal terima laporan aja, Yes. kurang lebih kayak gitu. Tapi ya, saya sebagai fans nih Mas ya, Hmm. agak agak sebenarnya sejujurnya cukup kecewa gitu kan. Karena setahu saya tahun kemarin tuh di sekitar bulan Desember Pak Marco tuh bikin statement di media bahwa dia tidak akan pergi walaupun Badak Lampung akan di Liga 2 gitu. Kayaknya masih ada tuh link beritanya di internet kalau mau dicari. Nah, Iya, iya, iya. tapi ternyata di awal tahun yang namanya Ya, manusia udah ya, kalau saya sih cuma bisa nyampein, ya mungkin banyak pihak yang kecewa. Saya mewakili manajemen juga, mungkin mohon maaf bila misalkan salah satu dari komisaris atau CEO Badak Lampung mengecewakan ya dengan statement-statementnya. Cuma kalau saya sih lebih mikir eh, itu satu orang gitu. Pak Marco itu kan Pak Marco sendiri gitu. Dan di belakang Pak Marco kita kan masih banyak tim, masih banyak orang gitu. Jadi saya rasa nggak ada masalah sih dengan kepergian Pak Marco. Toh komitmennya pun sudah ada di Badak gitu. Maksudnya itu kan bukan hanya komitmen Pak Marco untuk membangun sepak bola gitu kan. Tapi itu kan emang komitmen dari Badak sendiri secara secara klub. Jadi menurut saya nggak ada masalah kalau siapapun di situ yang ngomong dan habis itu dia tidak ada, menurut saya itu nggak ada masalah karena secara keseluruhan kita masih punya orang-orang yang memang berkomitmen gitu di bidang itu. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada masalah sih kalau dengan kepergian Pak Marco dengan itu. Tapi ya mungkin kalau seakan-akan beliau menjanjikan sesuatu dan akhirnya ingkar ya itu mungkin secara personal aja melihatnya. Tapi secara keseluruhan, secara tim mungkin nggak ada bedanya sih dengan statement Pak Marco. Toh kita juga tetap bareng-bareng membangun Badak sih. Gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. hmm, ya iya sih. Tapi juga saya juga menyayangkan beliau nggak kasih klarifikasi sama Ya, sekali kayaknya di sosial medianya atau apa gitu kan tiba-tiba pergi aja gitu kan. iya, makanya saya juga memang nggak dapat info apapun juga gitu terkait hal itu. Jadi eh, saya juga nggak bisa nyampein apa-apa karena kan memang harus dari beliau dulu yang menyampaikan atau memang mengutus saya untuk menyampaikan press release segala macam. Cuma ya memang tidak ada. Tapi setelah kemarin berdiskusi dengan komisaris-komisaris juga, ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi mau nggak mau tetap kita ya move on lah ya dari Pak Marco. Mungkin jangan terlalu Betul. mengkaitkan Badak adalah Pak Marco gitu. Padahal sebenarnya ya Pak Marco bagian dari Badak sebenarnya seperti itu aja sih, sesimpel itu gitu. Jadi jangan terlalu ibaratnya jangan terlalu dibikin baper lah gitu kan. Jadi biar kita juga tetap optimis ke depannya bahwa kita bisa buktikan bahwa ada dengan tidak adanya Pak Marco kita tetap sama gitu. Kita tetap malah mungkin bisa lebih baik atau nanti ada orang penggantinya pun yang menduduki kursi CEO mungkin lebih baik juga dari Pak Marco kita kan nggak tahu karena Pak Marco memang dari dulu bilang bahwa siapapun lu semua nanti bisa jadi CEO bisa mengerjakan gue kalau gue nggak ada di sini jadi lu udah bisa belajar gitu dia memang ibaratnya memberikan legacy-legacy kayak gitu tuh kayak semua orang tuh bisa jadi kayak dia gitu jadi nggak harus dia sebenarnya gitu cuma memang karena memang beliau dari dulu lumayan sering ngomong di media juga gitu kan jadi kesannya memang wah ini Pak Marco Pak Marco Pak Marco dan Pak Marco padahal di balik itu memang eh, orang-orang di belakang Pak Marco tuh masih banyak banget yang bisa membuat Badak ini lebih baik sih gitu Oke lah. Kita move lagi nih. Cukup untuk Pak Marco lah. ya Kita doakan yang terbaik ya untuk Pak kalau Marco juga. Terima ya kasih kita kepada Pak Marco yang betul membawa Badak dari
Serui ke Betul. Lampung ya. Terlepas apapun itu hasilnya, dan kita juga harus berterima kasih. Mungkin lebih kayak, kalau saya sih lebih kayak siapapun yang bisa membawa sepak bola di Lampung sih ya. Sebenarnya kayak Iya, mungkin dulu ada Lampung Sakti, sekarang ada Badak Lampung. Itu semuanya kan tujuannya bagus ya gitu. Jadi siapapun mereka yang berperan di situ kita harus apresiasi gitu kan, karena mereka juga pengen membuat Lampung ini dikenal dengan sepak bolanya juga gitu, membangun sepak bola di Lampung. Dan itu kita harus berterima kasih terlepas dari apapun itu sih. oke. Kalau kita flashback sedikit nih Mas. Ya. Eh, saya ini pengen tahu dan juga penasaran nih, hubungannya Hmm. antara Badak Lampung dan Lampung Sakti itu apa sih Mas? Kok kayaknya hampir semua yang ada di dalam Lampung Sakti itu jadi pindah ke Badak Lampung gitu. Ya, sebenarnya kalau kita tahu kan ya, Lampung Sakti itu adalah kepemilikan perusahaan tunggal Giant Pineapple. Ya mungkin dibilang grup lah ya, grup dari Gunung Sewu Group itu. Salah satunya Giant Pineapple itu. Karena memang dulu pun saya bagian dari Lampung Sakti juga gitu kan, direkrut dari Jakarta karena headquarternya pun di Jakarta, Gunung Sewu Group. Jadi hubungannya apa adalah salah satu investornya adalah dari Giant Pineapple juga untuk Badak Lampung gitu. Jadi kenapa kita bisa pindah seluruh manajemen Lampung Sakti dibawa ke Badak Lampung ya karena memang investornya Badak Lampung salah satunya adalah Giant Pineapple, karena Giant Pineapple kemarin memutuskan untuk uh, ya mungkin merger ya, bisa dibilang merger. Jadi lebih kayak udah deh, gue ngurusin satu klub aja yang Lampung Sakti, mungkin di hold aja dulu, di postpone dulu untuk dikembangkan atau dijalankan tahun kemarin gitu. Jadi mereka fokusnya untuk coba di Liga 1 deh, karena memang kan secara kita lihat dari 2017 Lampung Sakti sampai 2018 kita hanya main di Liga 2 dan Liga 3. Mungkin ya GGP pengennya salah satu bisa dikenal lagi lewat Liga 1. Jadi mereka memilih untuk fokus di Liga 1. Jadi kenapa bisa ada hubungannya ya karena memang Giant Pineapple itu salah satu perusahaannya memang investor dari Badak Lampung. Termasuk Sunpride itu juga, Sunpride itu dari GGP itu ya Mas ya? Gini, jadi setahu saya kalau induk perusahaannya adalah namanya Gunung Sewu Group. Di Hmm. dalam Gunung Sewu Group situ banyak anak perusahaannya, salah satunya Giant Food kalau nggak salah, GGF. Di Giant Food itu ada cabangnya lagi, ada si Sunpride, ada uh, GGP itu yang pineapple, yang nanas ekspor itu gitu. Ada mungkin macam-macam lagi, kalau nggak salah ada GGL-nya juga gitu. Jadi di food itu yang berhubungan sama makanan itu ya masuknya di Giant Food itu, dan mereka masih satu satu grup gitu. Dan pusatnya ya si Gunung Sewu Group itu, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini nggak kerasa udah 50 menit nih ternyata. Udah lama juga ya. Sekarang saya mau bacain ini Mas, sebenarnya kan Apa? kita buka kolom komentar itu loh yang nanya-nanya kalau ada teman-teman followers Lampung Hmm, Football mau nanya tentang Badak. ya. Tapi masalahnya catatan yang saya pegang itu catatan pertanyaan teman-teman itu ketinggalan di kamar Hmm. yang tadi yang sinyalnya jelek itu. Ambil dulu aja Jadi nggak apa-apa. saya nanya yang ingat-ingat aja deh Mas, toh nggak terlalu Boleh, boleh, banyak boleh. juga. Ya. Jadi tadi tuh ada yang nanya salah satu pemain dari Badak Lampung Academy tahun lalu gitu. Hmm. Dia nanya, tahun ini udah ada kepastian belum tentang Liga 1 U20, Liga 2 U20. Dan kalau Hmm. ada, itu seleksinya bakal terbuka untuk umum atau ngambil pemain dari tim Akademi Badak tahun lalu. Ya. Uh, untuk kepastian udah pasti belum sih, karena kan kemarin memang kewajibannya adalah klub Liga 2 punya under 20-nya gitu untuk Tuh. jalan. Cuma kemarin memang kita belum concern ke sana karena kita concernnya masih ke persiapan tim seniornya. Jadi kalaupun saya bisa bilang bahwa ini masih prediksi sih gitu. Kemungkinannya semuanya bisa terjadi sih. Jadi mungkin bisa seleksi terbuka untuk umum. Mungkin kita scouting memang dari daerah-daerah, kita panggil pengurusnya di sana, PSSI-nya, kita bilang ada nggak dari daerah sini perwakilannya siapa gitu. Nanti mungkin
seleksinya memang udah langsung lewat scouting dari daerah langsung ya. Jadi kita udah mungkin dari Tanggamus 3 orang, 2 orang gitu yang terbaik putra daerahnya kita bawa ke Lampung dan baru kita seleksi di situ atau memang kita benar-benar umum segala macam dan itu tergantung dari pelatihnya nanti gitu. Nah, pelatihnya nanti itu siapa? Kita juga belum tahu gitu kan maunya seperti apa gitu. Jadi balik lagi formatnya seperti apa kita belum tahu karena pelatih kepalanya pun kita masih belum tahu siapa dan itu nanti yang menentukan dia mau cara menyeleksinya seperti apa atau dia punya timnya sendiri yang mereka percaya udah kenal semua kita juga nggak tahu gitu kurang lebih tapi kita pengennya melibatkan ya pasti pemain-pemain muda di Lampung karena kan tujuannya itu tadi kita pengen membangun klub modern masa kita melupakan bibit-bibit Lampung kayak gitu kan kita juga ingin mengembangkan Betul. potensi-potensi bakat-bakat yang ada di Lampung gitu Ya. harusnya mayoritas dan itu mungkin nanti kita dari manajemen akan memberi peringatan juga untuk pelatihnya bahwa mungkin sekitar 60% sampai 70% adalah pemain lokal Lampung yang harus bermain di U20 karena itu mimpi mereka juga kan bisa membela Lampung gitu. Klub mana lagi gitu kan karena kita juga masih klub yang dengan kasta tertinggi di Lampung sekarang untuk saat ini kayak gitu. Iya. Tapi tadi kan Mas Imam bilang bahwa sekarang lagi fokus di seniornya dulu ya. Betul. Jadi yang untuk akademi kan nanti dulu deh gitu. Tapi Ya, kalau kita nanti flashback ke tahun lalu Mas, yang mungkin tidak banyak diekspos oleh media, bagaimana klub-klub, bagaimana tim-tim akademi badak itu berlaga di Elite Pro Academy dan kita tahu tapi nggak banyak orang tahu gitu. Nggak banyak orang betul, tahu betul. bahwa tim U20-nya badak tahun lalu itu menjadi bulan-bulanan tim lain. Karena selalu alasannya sama, kami kurang persiapan, tidak ada persiapan karena kami masih fokus di senior gitu. Nah, maksudnya tadi kan masih membilang tahun ini kami masih fokus dulu di senior. Nah, yang hal-hal seperti ini kalau bisa sih ya bukan berarti dengan kita fokus di senior lalu kita benar-benar mengesampingkan akademi karena ya itu pun setuju. Kita tampil di luar kota loh, di luar provinsi, kita tampil lawan klub-klub lain dan mohon maaf tahun kemarin tuh U20 benar-benar jadi bahan cemoohan di sosmed klub-klub tetangga gitu, klub-klub luar Lampung gitu. Jadi ya pesan aja sih saran dan masukan aja untuk manajemen kalau memang tahun ini ada Liga U20 ya semoga bisa dikelola dengan benar-benar lebih baik gitu. Ya sebenarnya sih mungkin ya kalau dilihat dari beberapa nggak hanya badak mungkin tahun kemarin pun karena gini masalah akademi itu Liga 1-nya usia muda itu nggak sedikit biaya yang dikeluarkan juga gitu dan itu ibaratnya memakan biaya cukup banyak juga karena secara operasional pun kurang lebih itu hampir sama dengan tim senior sebenarnya atau bisa dibilang Liga 1-nya pemain muda itu Liga 3 bisa dibilang kalau menurut saya Liga 3 kurang lebih itu kayak Liga 3 sih karena secara manajerial dan operasional dan lain-lainnya itu ya itu kayak kita punya klub lagi sebenarnya gitu karena itu yang membuat kita berpikir bahwa bukannya sekedar Halo. Sorry kayaknya setiap sejam bakal otomatis berhenti ya live-nya ya. Saya baru tahu sih soalnya baru kali ini juga live sampai 1 jam. Sorry ya. Aduh jadi 0 lagi nih yang nonton nih. Kita coba hubungi lagi ya. Halo? ya Itu setiap 1 jam memang otomatis berhenti ya mas? Atau gimana sih live ini? iya betul setiap 1 jam mungkin kalau misalkan yang verified account mungkin bisa ya tapi kayaknya kalau yang bukan jadi 1 jam sih makanya kemarin live kita tuh nggak lebih dari 1 jam 58 55 udah saya stop. Oh pantas. Ya ini juga dikit lagi sih. Tadi Ya. sampai mana ya? Ya jadi dari masalah itu ya akademi tadi tuh. Ya betul. Mungkin gini sih sebenarnya. Ya saya kalau saya pribadi juga sebagai yang udah terlibat di sepak bola Lampung melihat memang sayang banget
kemarin tahun kemarin di usia mudanya yang apalagi U20-nya gitu kan. Sama kayak yang tadi Farid bilang, eh, itu juga jadi masukan buat kita dan itu sebenarnya sih memang udah terkonsepin di awal, memang seharusnya tidak seperti itu. Cuma mungkin gini, karena kita ini adalah tim baru kemarin, dari segala semuanya kita masih berbenah banyak. Memang ada beberapa hal yang nggak bisa kita benahi secara bersamaan sih sebenarnya gitu. Jadi memang harus bertahap. Eh, Ibaratnya sih kita punya perusahaan dan anak perusahaan kita banyak, kita nggak pasti salah satunya akan dalam tanda kutip terbengkalai gitu. Kita akan korbanin, kita akan korbanin salah satunya. Yang penting mungkin yang satunya bisa selamat kayak gitu. Itu kurang lebih gambarannya secara bisnis seperti itu. Jadi memang kemarin kenapa kita hasilnya baik, memang karena balik lagi kita memang nggak concern ke sana sama sekali. Dan tahun ini saya bilang kita memang fokusnya masih tetap ke senior, tapi kan memang keputusan liga dimulainya aja belum kemarin, liga U20-nya gitu kan. Kita belum dapat informasi kapan. Mungkin mendekati kompetisi dimulai ya kita memang harus sudah fokus. Ada yang divisi, kalau kita ya dari si Sahid yang akan mengurusi usia muda lagi, balik lagi tadi gitu kan. Nah itu baru kita concern juga ke situ gitu, karena seharusnya bisa lebih baik. Karena apa? Karena kita cuma mengurusi kelompok usia 20 aja, nggak kayak kemarin kita bisa sampai 3 atau 4 gitu kan. Nah, Iya, kurang lebih 20, 18 dan 16. ya 3. Jadi kurang lebih tahun ini karena memang kita belum fokus, karena memang kita belum dapat keputusan kapan liga akan bergulir, liga U20-nya kapan bergulir, kapan gini. Jadi ya kita masih tetap ya baru satu pertandingan juga kan kemarin gitu. Jadi memang belum bisa dibilang kita belum bisa ini ngurusin U20 karena memang masih belum mulai juga liganya, jadi kita masih tetap apa yang ada kita maksimalin aja dulu yang jalan kayak gitu sih. Oke, jadi sudah terjawab ya untuk akademi. Tadi itu yang nanya namanya Guntur tuh, anak U18 Badak Lampung tahun kemarin sih, dia nanya tentang akademi. Kemarin kita live juga yang gue live bersama netizennya itu, pertama fans juga tuh ada yang nanya kayak gitu kok gitu, dan beberapa di running text questionnya ini juga banyak pertanyaan yang kayak gitu dan udah dijawab. Mungkin ya dia nggak nyimak atau memang nggak lihat gitu, jadi mungkin apa diulangi karena memang yang harus nggak berhenti sih kayak gitu menginformasikan kayak gitu sih. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi juga saya ingat ada yang nanya nih. Dari tim pelatih sendiri, itu pernah ngadain latihan online nggak sih sama pemain-pemainnya? Ya mungkin pakai Zoom atau apa dengan seluruh pemain, antara pelatih dan pemain? Nah, sejauh ini sih kayaknya nggak ada ya, karena balik lagi latihan online itu banyak kendalanya, banyak teknis segala macam. Tapi memang kan beberapa kemarin ada yang posting juga sih, kalau kita follow media sosialnya mereka ya secara individu latihan sendiri sih di rumah gitu. Jadi kalau saya rasa itu balik lagi sih ke pemainnya ya gitu. Kita juga bisa ngelihat bahwa mana pemain yang benar-benar profesional di tengah kondisi apapun, mereka tetap jaga kondisi. Seharusnya memang seperti itu. Jadi tanpa adanya latihan virtual pun saya rasa nggak akan pengaruh banyak, karena memang harusnya dari pemain sendiri mindset mereka adalah pemain profesional dan mereka harus menjaga kondisi badannya, karena sekali lagi mereka juga masih terikat kontrak dengan kita dan itu kewajiban sih sebenarnya. Gitu. Tapi program latihan tetap dikasih ya dari jarak jauh gitu ya. Program latihan untuk pemain-pemain. Program latihan sih sebenarnya kemarin saya juga sempat tanya live sama pemain, saya tanya ada program latihan, mereka bilang sih memang nggak ada program latihan, mereka latihan memang berdasarkan dari diri mereka. Dan menurut saya ya itu nggak masalah sih kalau program latihan untuk jaga kondisi seperti itu, karena saya yakin juga kalaupun nanti liga mulai, misalkan nanti keputusannya seperti apa, misalkan liga mulai sebulan sebelum liga mulai pun kita pasti sudah melakukan persiapan lagi sih gitu. Jadi pasti mereka belum berada di, mereka pun kalau dikasih porsi latihan pun mungkin tidak akan maksimal juga gitu kan, tidak akan maksimal, dapatkan hasil maksimal. Tapi makanya nanti mungkin sebulan sebelum, atau mungkin nanti pelatih fisik bisa, coach Asep bisa memperhitungkan kira-kira liga dimulai kapan, persiapannya harus dari kapan, itu pasti sudah diperhitungkan. Dan itu kita harus panggil mereka untuk balik kampung untuk mulai program latihan fisik lagi sih. Saya rasa sebulan cukup sih untuk latihan fisik. Oke, ini mungkin terakhir nih Mas. Dari saya mau nanya, kira-kira
selama kompetisi berhenti, misalkan nanti berhenti total, apa yang akan Hmm. dilakukan oleh tim media sosial Badak Lampung FC untuk mengisi Kita sih konten baru ini? kalau kontennya balik lagi ya, karena kan nggak tahu nanti kalau misalkan berhenti apakah kontrak pemain berhenti juga gitu kan, berhenti Hmm. seperti apa atau apa. Kalaupun nanti memang tidak ada pemain badak atau kontraknya berakhir gitu, otomatis secara media kita tidak bisa melibatkan pemain konten yang berbau-bau yang ada hubungannya dengan pemain gitu. Tapi mungkin saya bisa bilang karena kondisi seperti ini kita paling hanya bisa pakai materi-materi yang sudah ada dan memang hanya sebagai repeater aja sih, repeater ya, pengulangan aja gitu. Kita mungkin mengulang beberapa konten yang sudah ada, mungkin kita modifikasi sedikit gitu, dengan beberapa filler-filler, dan mungkin pasti akan ada penurunan postingan, mungkin ada penurunan likes, engagementnya turun segala macam, dan memang itu udah risiko sih, karena konten yang ditunggu-tunggu orang tuh adalah konten pertandingan, nggak ada lagi. Jadi mau bikin konten dengan format sebagus apapun di sekarang untuk saat ini yang tapi tidak ada hubungannya dengan pertandingan, hasil pertandingan, pencetak gol dan lain-lain, kompetisi seperti itu tetap akan mengalami penurunan, viewersnya akan turun sih. Itu udah pasti hampir setiap klub. Kayaknya dari Dan followers juga ini rada turun ya Mas ya? Benar nggak sih? ya, kalau followers turun itu gini, Instagram itu punya sistem, dia akan menghilangkan followers yang memang itu dibilang akun palsu sih sebenarnya. Jadi itu kalau bisa dicek dengan beberapa kalau misalkan pakai Instagram pribadi juga kadang bisa naik, kadang bisa turun meskipun akunnya di private gitu. Iya. Kayak akun pribadi saya itu bisa sehari tiba-tiba hilang 2 tapi besoknya nambah 3 padahal itu saya private. Jadi memang dulu saya pernah tahu Instagram itu tahun 2016 kalau nggak salah, dia ada algoritma untuk menghilangkan beberapa followers yang memang nggak aktif. Jadi kayak memang cuma dibikin dan cuma untuk nge-follow dan untuk jadi buzzer aja. Nah itu sama Instagram itu biasanya dihilangin, akunnya dihilangin. Jadi mungkin itu beberapa 300 itu memang followers dari Badak yang memang nggak aktif sebenarnya. Itu Iya. kalau saya bilang. Karena memang kalau untuk nge-unfollow saya rasa nggak ada alasan ya, mungkin karena kalau buat apa di unfollow juga gitu, kalau saya sih, menurut saya gitu pasti akan tetap nge-follow aja meskipun Karena memang nggak ada karena saya juga pertandingan ya. alamin ini di Lambung Football itu Iya, iya, pertumbuhannya terus tumbuh ya selama kompetisi ada tuh. Tapi udah sebulan belakangan ini kayaknya semakin turun gitu. iya, makanya itu yang orang mungkin nggak tahu, jadi saya juga kasih tahu ke beberapa komisaris juga bahwa itu memang bukan pengaruh dari konten kita yang mengalami penurunan. Cuma kemarin kenapa kita bisa lihat lebih banyak naiknya karena memang potensi dari hilangnya akun yang nggak jelas itu sama followers baru itu memang tinggian followers baru, jadi mungkin tertutup di situ. Kalau sekarang memang karena followers barunya nggak nambah tapi malah dihilangkan sama Instagramnya yang buzzer-buzzer itu, ya jadinya kelihatannya turun drastis kayak gitu sih. Hmm. Oh, ini Mas, ada yang komen nih. Ngapain media diurusin? Tim tuh yang diurusin biar bisa naik kasta lagi, oi. Gimana tanggapannya sebagai media officer? Ya semuanya sih harus diurusin ya, nggak hanya tim gitu. Semuanya berkaitan dengan tim, ada media di situ, ada macam-macam ya gitu, nggak hanya timnya aja gitu. Karena kalau media nggak diurusin, kalian tahu dari mana tim sekarang Betul, betul. kondisinya seperti apa. Kalian mau terjun langsung di dalamnya kan nggak bisa gitu. Salah satunya adalah lewat media gitu. Jadi media adalah alat untuk memberitahukan kepada publik gitu sebenarnya. Jadi ya mungkin tadi yang komen seperti itu memang belum tahu fungsi media seperti apa gitu. Karena semuanya saling membutuhkan sih gitu. Nggak bisa sepak bola tanpa media, nanti sponsor juga nggak ada yang mau masuk gitu kan. Itu media adalah alat untuk membridging atau membantu sponsor untuk bisa mengarahkan brand mereka kepada publik juga sih sebenarnya. Iya. Oh iya Sepenting Mas, itu. sebenarnya sebenarnya tadi udah mau apa? Ini sih udah mau closing sih. Tapi dari tadi ada Santai-santai satu nggak apa-apa. pertanyaan yang belum dijawab nih. Belum saya tanyain juga. Kenapa di Liga 2 tiketnya lebih mahal daripada Liga Oh 1 ya, tahun lalu? oke, gini ya. Jadi gini, ini saya coba jelaskan di awal nih. Zaman saya di Lampung Sakti, tiket memang
kalau nggak salah paling mahal cuma 50.000 kalau nggak salah, atau 100, saya lupa, 50.000 Mhm. di Lampung gitu. Nah, itu Liga 2 waktu itu, 2017. Ketika saya away, kayak Perserang atau Cilegon itu tiketnya 150.000 paling mahal. Hmm. Eh 150.000, bahkan ada kalau nggak salah 200 kalau nggak salah. Oke, di Liga 1 paling mahal tiket itu ada yang jual 300.000 VIP, ada yang jual 500.000 VIP gitu kan. Persipura itu jual tiket VIP-nya lumayan mahal, kalau nggak salah 300 setahu saya kemarin di Liga 1, dengan kondisi VIP-nya ya nggak bagus-bagus banget gitu, standar aja gitu, karena memang seperti itu. Oke, kenapa dibilang sekarang lebih mahal? Oke, kita cerna dulu. Kalau tahun lalu harga tiketnya dibandingin tiket sekarang, justru kita jual tiket kemarin tahun 2019 itu terlalu murah, jujur aja. Untuk sekelas Liga 1, tiket kita 100.000 paling mahal itu udah murah banget gitu. Oh, Jadi emang eh, memang seharusnya, jadi itu jadi benchmark sih ya. Jadinya orang berpikir bahwa kemarin itu kok segitu, sekarang segini. Padahal kemarin itu memang kita nggak mikirin profit dari tiket gitu, karena memang kita masih pengen membangun animo masyarakat untuk datang ke stadion dulu dengan membuat tiket dengan harga seperti itu. Untuk kelas Liga 1 itu udah sangat murah-murah sekali gitu. Nah, terus kenapa sekarang kok tiba-tiba harganya nggak berubah? Sebenarnya bukan lebih mahal ya, tapi memang nggak dirubah harganya gitu. Karena kalaupun sekarang kita di Liga 1, saya jamin tiket kemarin akan naik 2 kali lipat. Tiket harga Liga 1 2019. Mungkin yang VIP sekarang harganya 250.000, yang dulu 100.000. Mungkin paling murah sekarang 50.000, nggak ada lagi tiket 25.000, 30.000, mungkin udah nggak ada kalau kita Liga 1 gitu. Jadi kalau dibilang kita lebih mahal dibandingin tahun lalu, saya rasa nggak sama sekali, karena tapi tahun lalu kita jual memang terlalu murah untuk sekelas Liga 1. Jadi kita sekarang memang berpaku pada tiket tahun lalu yang memang kita setting dulu sudah murah gitu. Jadi kita ikutin aja. Kita nggak bisa nurunin lagi, karena nanti kalau kita turunin terus tiba-tiba kita naik Liga 1 terus kita jualnya VIP-nya 300, kalian akan teriak lagi gitu, karena membandingkannya lagi dengan tahun lalu gitu. Jadi kalau saya bilang kemarin memang terlalu banyak diskon yang dikasih, sekarang diskonnya dihilangin, jadi kesannya kayak naik harganya, padahal sebenarnya enggak. Kita kayak memang tidak ada diskon untuk sekarang, tapi mungkin di pertandingan tertentu mungkin ada diskon, dan atau mungkin nanti siasatinnya adalah dengan membedakan harga tiket dengan pertandingannya melawan siapa gitu. Itu bisa pengaruh di tiket juga. Mungkin pas kemarin harusnya, misalkan kita tahu harga lawan Persija, mungkin kita jual tiket paling murah 100.000. Seharusnya mungkin bisa seperti itu gitu. Cuma kemarin kan kita ratakan gitu, dan itu udah termurah sekali sih gitu. Jadi intinya nggak mahal kalau menurut saya, kita cuma menjaga harganya tetap di harga seperti tahun lalu gitu. oke. Hanya nih ada lagi nih. Hanya bertanya, kalau supporter pada mau patungan memperbaiki tribun, kira-kira Badak ngebolehin nggak? Sebenarnya itu ide yang cukup masuk akal sih menurut saya. Ya, kita sih untuk sementara memang yang sama sih kayak yang Dani bilang kan, kita memang tidak untuk masalah lapangan. Kalau untuk stadion itu kita memang fokusnya ke lapangan, ke rumput ya. Jadi Hmm. itu yang utama, karena memang dasarnya adalah rumput dan lampu lampu stadion. Cuma kan kalau Liga 2 kayaknya jarang main malam, jadi mungkin lampu nggak terlalu efektif untuk tahun ini. Cuma memang kita ngejaga kualitas rumput. Karena memang alokasi dananya kita banyakkan kasih buat tim, tapi memang kita belum concern banget untuk membenahi atau mengecat tribun sih. Tapi kalau misalkan memang ada dari supporter yang mau mau patungan atau segala macam, kita sih tidak melarang sih. Kalau menurut saya itu bagus, bahwa kita apa ya, bilang bahwa Badak Lampung ini adalah memang klub masyarakat Lampung sih gitu, dan kita yang ngejaga, kita Betul, yang betul. membesar bareng-bareng aja sih, bukan secara perusahaan aja, karena ya perusahaan adalah untuk manajerial ya, tapi secara umumnya klub ini ya punya masyarakat Lampung. Jadi menurut saya silahkan aja, selama itu positif, mungkin bisa disesuaikan, dan mungkin bisa pengajuannya kita ketemu dengan manajemen dulu, terus kan kita rundingkan seperti apa, dan insya Allah kalau memang niatnya bagus, mungkin hasilnya juga
positif sih, kita juga pasti terima dengan terbuka sih. Oke. Jadi sudah terjawab ya itu yang tadi nanya kira-kira bisa nggak kalau supporter mau patungan. Oke Kita sih Mas, ini pengennya udah lebih 1 jam kayak lebih kalau bisa kerjasama aja sih. Ya, kerjasama. Ya kalau kalau mau bikin kerjasama mungkin lebih di sounding lagi di sosmednya Badak. Siapa tahu betul, emang supporter bisa berkontribusi betul, lebih betul. untuk ini kan ya. Hmm. Oke Mas Imam, sudah 1 jam lebih ini. Makasih banyak untuk waktunya ngobrol-ngobrol malam ini. Siap, Mungkin next sama-sama. time Terima kasih kita juga. ngobrol lagi. Hmm. Boleh, Semoga boleh, boleh, boleh banget. hasil hasil dari apa yang dibahas oleh PSSI nanti bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua. Oke Mas, Amin, thank amin, you Mas. amin. Sampai ketemu lagi Mas ya. Sama-sama. Yo, Ya, stay yo, safe semuanya. yo. Eh,